Topik kita hari ini adalah mengenai array, list, dan array list, serta bagaimana penggunaannya di C#. Oke, kita review kembali. Array itu adalah jenis data yang terbatas. Artinya waktu diciptakan, itu sudah di state ukurannya itu berapa. Ya, jadi ukurannya ada batasnya sesuai yang kita state waktu pertama kali kita deklarasi. Kemudian tipe data yang tersimpan di suatu array itu adalah tipe data yang homogen. Kita sudah tahu bahwa array itu bisa berisi banyak data. Ya, sesuai ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, semua data tersebut tipenya sama. Kalau satu integer, semua integer. Kalau double, double semuanya. Kalau string, string semuanya. Kalau char, char semuanya. Kalau boolean, boolean semuanya. Jadi tipe datanya homogen. Nah, berikut adalah contoh ya penggambaran array. Jadi array itu dapat menyimpan banyak value di kontainernya dengan memakai nama yang sama. Misalnya array ini kita beri nama array of marks. Isinya ada banyak. Kalau kita mau mengakses masing-masing value-nya, kita bisa pakai namanya ini array of marks. Cuma kita harus tahu indeks keberapa yang mau kita akses. Nah, di C# cara kita membuat array itu adalah dengan mendeklarasikannya dan biasanya sekalian dengan menentukan ukurannya berapa ya. Jadi contohnya di sini ya. Jadi sintaksnya itu adalah diawali dengan data type, kita harus tentukan dulu, diikuti kurung siku, terus kemudian nama array-nya apa, sama dengan new, terus diikuti data type-nya lagi, kurung siku, size-nya, panjangnya berapa. Nah, perhatikan sengaja diberi warna yang berbeda-beda ya, jadi data type ini misalnya integer. Lalu nama variabelnya misalnya adalah marks. Lalu sama dengan new, karena data type-nya tadi integer, berarti new integer juga. Kurung siku, diikuti ukurannya 10. Berarti array yang tercipta itu indeksnya 0, 1, 2, sampai 9. Ini ada 10 tempat ya. Itu untuk menciptakan array. Nah, setelah array itu tercipta, jadi terdiri dari dua bagiannya penciptaannya ya. Satu deklarasi, itu bagian kiri ini. Integer kurung siku max. Ini menciptakan variabelnya. Tapi variabel ini belum bisa dipakai. Supaya bisa dipakai, harus ada yang sebelah kanannya. Sama dengan new integer 10. Nah, ini benar-benar menyiapkan kotaknya sebanyak 10 ya. Kalau sudah disiapkan, baru kita bisa mengisi datanya. Nah, mengisi data ke suatu array, itu cukup dengan menyebutkan nama array-nya di sini ya, warnanya hitam ini, array name. Lalu ingat bahwa kalau kita menyebutkan array name saja, maka array ini kan jumlahnya ada banyak. Kita mau nulis ke yang sebelah mana, ya kan belum jelas. Karena itu tidak cukup hanya menuliskan array name. Biasanya kalau mau menuliskan data, kita harus ada kurung siku indeks. Nah, di sini contohnya array name-nya max, indeksnya 0. Kemudian kita bisa isikan sesuatu, misalnya sama dengan value, sama dengan integer parse sesuatu. Jadi boleh diisi sama dengan apa saja ya. Itu adalah cara untuk mengakses misalnya dengan menulis data ke suatu elemen array.
Kalau kita ingin membaca dari array, sebenarnya cara kerjanya sama adalah kita asumsikan dan anggap array ini seperti variabel. Kalau mau diambil datanya ya tinggal diletakkan di sebelah kanannya sama dengan gitu ya, seperti ini. Lalu dimasukkan ke variabel lain. Tetapi karena ini adalah variabel array, kita tidak bisa hanya menuliskan namanya saja. Tapi kita butuh menuliskan kurung siku indeksnya. Seperti contoh ini ya, max sama dengan max 0, artinya max 0 ini akan dimasukkan ke max. Jadi data dari array posisi 0 akan dimasukkan ke max. Oke, kalau kita sudah tahu bagaimana menciptakan array, mengisi data, dan mengambil datanya, mari kita coba suatu exercise. Exercise ini sudah ada sebelum UTS kemarin, yaitu tentang suatu company yang akan mengisikan data penjualan 1 minggu ya. Jadi hari pertama, hari kedua, hingga hari ke-7. Nah, dari 7 hari penjualan tersebut, company tersebut ingin memprediksi sales untuk 7 hari ke depan. Dengan cara apa? Penjualan hari ke-8 itu diperoleh dari penjualan 3 hari sebelumnya di rata-rata ya. Jadi kalau hari ke-8 berarti dia harus lihat penjualan hari ke-7, hari ke-6, dan hari ke-5. Kalau hari ke-9 berarti 8, 7, 6. Nah, semua penjualan itu kan lebih dari 1 ya datanya. Cukup banyak ya, jadi bisa disimpan di dalam array. Jadi data penjualan untuk kasus ini bisa disimpan dalam bentuk array. Nah, yang mau kita prediksi adalah penjualan 7 hari berikutnya. Jadi sebenarnya array kita itu besarnya seberapa? Besarnya sebenarnya dari 7 hari pertama plus 7 hari berikutnya yang mau kita prediksi. Jadi size-nya array kita harus cukup untuk menghandle 2 minggu, 14 hari. Ini adalah tampilan yang diharapkan ya. Jadi inputkan 7 hari penjualan, lalu di-calculate prediction-nya, lalu di report-nya akan keluar penjualan 7 hari ke depan. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu untuk kemudian akan kita bahas.